Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Lo tuh emang benar-benar ya manusia paling gak ikhlas sedunia. Valid no kecot. Latifah berkelakar heboh karena Raga yang menagih janji untuk bisa membalas perbuatannya dengan jalan bareng dia. Heran sama bapak-bapak satu ini. Bukannya diem di rumah jagain anak, malah keluyuran mulu kerjaannya. Yaelah, lo cuma gue suruh temenin, bukan gue suruh bayarin. Diam aja udah. Raga masih sibuk dengan setir motornya. Matanya melirik kaca spion, melihat Latifah yang masih terus ngedumel sendiri. Raga menutup kaca helmnya, senyum miringnya terbit begitu saja. Pegangan jatuh bukan salah gue ya. Woi Raga, buset, gak ada akhlak lo jadi manusia. Pelan-pelan bawa motornya. Kalau mau ngeprank malaikat jangan bawa gue. Gue belum mau mati woi. Gue belum jadian sama Aldo. Astagfirullah, Raga nyebut. Woi, dosa lo masih bertumpuk, mau mati gak tenang lo. Raga semakin menaikkan kelajuannya. Jalanan yang lenggang membuat Raga sedikit merdeka. Latifah memeluk pinggang Raga dengan erat, wajahnya tenggelam di punggung belakang Raga. Gak, sumpah gue mual, pelanin dong. Suara Latifah sedikit lesu dan pada tadi saat dia berteriak, dari mendengar nada Latifah yang seperti itu, Raga mulai menurunkan kecepatan. Jadi kecepatan rata-rata. Toh sudah mau sampai di rumahnya juga. Setelah 10 menit, saat Raga menurunkan kecepatan, Latifah mulai bisa mengontrol dirinya lagi. Mualnya sudah tak separah tadi saat Raga ngebut. Motor Raga berhenti di depan pagar hitam besar yang tertutup rapat. Makhluknya nanti lagi di dalam, udah sampai nih, gak mau turun. Sadar akan apa yang dia lakukan, Latifah buru-buru mukul punggung Raga dengan kencang. Perempuan itu turun dengan sempoyongan. Untung saja Raga sigap menarik lengan Latifah. Kalau tidak, sudah bisa dipastikan dia akan terjengkang ke belakang. Hati-hati dong turunnya. Latifah menepis tangan Raga dengan kesal. Ini juga gara-gara lo bawa motor ngebut sampai bikin gue mual sama pusing. Kurang kerjaan banget sih lo jadi manusia. Raga terkekeh geli mendengar omelan yang Latifah lontarkan. Dia tak melawan, hanya mendengarkan sambil membuka pagar untuk memasukkan motornya ke dalam garasi. Latifah membuka kaitan helmnya, namun ini keratan apa? Kok gak bisa dibuka sih? Setelah berhasil memarkirkan motornya, Raga menoleh. Ini anak emosian mulus sih jadi orang, semua benda disalahin. Dasar cewek maunya menang sendiri. Ngomong apa lo barusan? Raga nyengir kuda. Gak ada, sini gue bukain. Nih coba kalau bisa. Makanya kalau beli helm jangan yang murah, macet kan pengait. Latifah melongo saat Raga berhasil melepas tali pengait helmnya. Raga tertawa tipis. Helmnya ngambek, soalnya lo bukannya kekencengan. Makanya jadi orang jangan marah-marah mulu. Mau pahala lo dikurangin malaikat karena ngumpat mulu kerjaannya. Raga menoyor jidat Latifah pelan, membuka helm dari kepala perempuan itu. Latifah mengelus jidatnya yang lebar. Mulutnya manyun-manyun kayak ikan koi. Mas, udah pulang? Kontan keduanya menoleh. Raga menyugar rambutnya yang sempat berantakan tadi. Ia tersenyum lebar, menatap perempuan yang dikirim sang mama untuk membantunya mengurus Abi. Latifah geli. So ganteng lo, batinnya berteriak, ingin memukul kepala Raga saat ini. Namun hati masih tahu malu. Iya, Bibi mau langsung pulang. Perempuan yang tadi menyapa Latifah melongo. Perempuan muda yang di depannya ini ternyata pembantunya. Wajahnya masih muda banget. Kalau menurut Latifah, perkiraan umur perempuan itu pasti tidak jauh beda dengan dirinya. Latifah tersenyum canggung saat mendapat tatapan dari perempuan itu. Iya, karena Mas udah pulang jadi Bibi pamit ya. Abi ada di kamar tadi lagi tidur.
tapi nggak tahu udah bangun atau belum. Raga menyerahkan amplop putih kepada perempuan itu. Mungkin bayaran karena udah membantu menjaga Abi. Perempuan itu mengangguk lalu tersenyum. Makasih ya mas, saya pulang dulu. Iya sama-sama. Oh iya besok nggak usah kesini. Besok saya libur jadi bisa jaga Abi seharian. Perempuan itu mengangguk lalu berpamitan. Latifah hanya ikut manggut-manggut saja. Lalu mengekor sang empunya rumah masuk ke dalam. Latifah menatap sekeliling rumah Raga dengan takjub. Raga yang melihat reaksi Latifah yang berlebihan terkekeh geli. Biasa aja, nggak usah mangap gitu, nanti kemasukan nyamuk baru tahu rasa. Latifah mencibir, bacot. Abi, udah bangun anak papa. Latifah mendengar suara Raga yang menggema. Cowok itu sudah berada di dalam kamar, mungkin bersama Abi. Latifah menghampiri, ia menatap dari daun pintu. Raga sedang mengajak bocah berusia sekitar setahunan dengan senyum yang tak pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Terlihat bocah itu tertawa kegirangan. Tanpa sadar senyumnya terbit begitu saja. Yuk kita keluar yuk. Tepat saat Raga menggendong Abi ke dalam pelukannya, ia melihat Latifah sedang menatapnya dengan senyum yang merekah. Ia terkekeh geli. Udah bapak kebal banget belum gue? Sadar karena telah terciduk sedang memperhatikan keduanya, Latifah salah tingkah dan langsung pergi begitu saja. Ia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Jempolnya hanya sebatas scroll, tapi pikirannya sedang bergelut karena menyesali apa yang dia perbuat tadi. Duh, bego banget, ngapain pakai senyum-senyum segala ngeliatin mereka tadi, batinnya. Tap tap tap. Derap langkah kaki seseorang yang ingin dia hindari sudah terasa mendekat ke arahnya. Sebisa mungkin ia mengatur diri agar tidak terlalu terpesona saat melihat Raga mengurus Abi. Tuh tante, kenalin dulu sama tante. Kenalan dulu, Raga berseru sampai membuat Latifah menoleh dan tersenyum. Tapi senyuman itu dia tujukan kepada Abi. Si bocah kecil yang sedang berada di gendongan Raga dengan senyum yang manis. Siapa ini ganteng banget? Latifah menghampiri. Belum sampai di depan tangan Abi sudah menjulur ke depan pertanda ingin dipindah alihkan untuk digendong oleh Latifah. Yuk sama aku yuk sini. Raga memberikan Abi masuk ke dalam gendongannya, memperhatikan senyum yang tercetak jelas di antara keduanya. Perempuan di depannya itu kembali mendapat poin di hati Raga. Tak banyak orang yang mau Abi peluk, namun saat bersama Latifah, bocah itu seolah ingin memeluk Latifah lebih dulu. Lo makan dulu Gih, biar Abi gue yang jagain. Latifah baru saja kembali dari dapur setelah mencuci piring yang baru dia pakai untuk makan. Tujuannya ke sini memang Raga mengajaknya makan malam di rumahnya. Raga memang bukan seperti pria kebanyakan. Jika pria di luar sana lebih suka mengajak perempuan yang disuka makan di luar, Raga lebih memilih menyajikan makanan buatannya di rumahnya. Walaupun Raga mampu membeli apapun yang dia inginkan, tetapi untuk perempuan yang spesial di hatinya, dia ingin menyajikannya dengan berbeda. Raga menyerahkan Abi yang sedang terlentang di karpet khusus beralaskan kasur kecil yang memang biasa digunakan kepada Latifah. Cowok itu berlenggang pergi menuju dapur, sementara Latifah sibuk memainkan pipi gembul Abi dan mengajak bocah itu tertawa sampai tidak berhenti. Calon mama yang baik ya, belum apa-apa udah deket banget sama calon anaknya. Latifah mencibir, mencoba acuh dengan apa yang kakak kelasnya itu lontarkan. Namun sejak tadi ada pikiran yang mengganjal di benaknya tentang bagaimana kisah Abi, siapa ibu Abi dan mengapa hanya Raga yang mengurus Abi sendirian. Kak, Raga tersedak dengan satu kata yang Latifah lontarkan. Ia menenggak habis minumannya lalu menatap Latifah dengan tatapan serius. Kesambet apaan sampai manggil gue kak begitu? Biasanya juga nggak ada sopan-sopannya lo sama gue. Latifah mengerutkan dahinya dengan tatapan jengkel setengah mati. Sopan salah, nggak sopan lebih salah.
Emang ya cowok tuh gitu maunya di ngertiin tapi gak pernah ngertiin balik. Salah mulu bawaannya. Raga menggeleng dengan cepat. Ia menaruh piring yang dia pegang di sebelahnya. Enggak, gue yang salah, kan cowok selalu salah. Cewek itu maha benar. Kedua setelah sang pencipta. Bodoh amat, Raga terkekeh geli. Entah mengapa beberapa jam bersama Latifah selalu terasa sangat menyenangkan. Rasanya ia ingin memperlambat waktu agar ia bisa lebih lama bersama perempuan ini. Mau ngomong apa? Karena sudah terlanjur kesal bin jengkel sama tingkahnya Raga, Latifah mengurungkan niatnya untuk bertanya akan rasa penasarannya. Raga telah selesai makan. Ia menenggak air minumnya sampai habis. Seolah mengerti apa yang ada di benak perempuan itu, Raga berdeham sambil menatap Latifah serius. Soal Abi, Latifah menoleh. Sebenarnya dia tak bermaksud untuk ikut campur atau gimana. Hanya saja Latifah merasa kasihan sama Abi yang masih kecil gini sudah ditinggal sama ibunya. Abi gak salah, yang salah itu orang tuanya. Raga berucap lempeng sambil menatap Abi di depan. Tapi dia salah, kayaknya udah milih gue sebagai orang tuanya, sambungnya. Ngaco, anak mana bisa milih mau lahir dari siapa dan siapa orang tuanya, baik atau enggak. Raga tertawa hambar. Ia jadi ingat kejadian 1 tahun silam. Harusnya ia tak perlu ikut pesta itu. Harusnya ia tak bernafsu. Mungkin kalau dia bisa menjaga nafsunya, Abi tak akan pernah ada di dunia ini. Walaupun ada kesempatan anak itu lahir, setidaknya bukan dari rahim perempuan yang tak menginginkan dirinya. Abi ada karena kesalahan, tapi gue gak mau ngerebut paksa hak yang sudah seharusnya dia dapati. Raga beralih menatap Latifah dengan tatapan serius. Hak untuk hidup. Latifah menganggukkan kepalanya paham. Abi memang tidak salah. Dia hanya korban dari kebejatan kedua orang tuanya. Ibunya Abi, dia mau ngasih hak hidup untuk Abi asalkan dia gak akan pernah dilibatkan dalam hal yang bersangkutan dengan Abi. Jadi ya ginilah gue ngurus Abi sendirian. Tapi untungnya nyokap bersedia buat bantuin. Rizal sama nyokapnya juga sering bantuin buat gantiin jagain Abi. Bagi gue sekarang, gue gak punya prioritas lagi selain Abi. Latifah sedikit kagum, bahkan dia salut sama Raga. Cowok itu berani bertanggung jawab. Tidak seperti lelaki kebanyakan yang habis ngambilin tanpa status, langsung pergi begitu saja. Walaupun gue berharap bisa sama lo bakalan tetap jadi prioritas gue yang kedua. Hidup gue cuma buat Abi sekarang. Latifah tidak pernah tahu harus bagaimana. Ia tak pernah pacaran, bahkan dekat sama pria yang bikin hatinya bergetar pun jarang. Bahkan sama Aldo pun sebenarnya dia tak mengharap apa-apa. Kalau bisa jadian syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi bersama Raga, ia baru menyadari pria itu bisa membuat dirinya bertindak apa adanya. Tak perlu jaim ataupun menahan diri untuk mengatai apapun hal yang membuatnya kesal. Satu yang harus lo tahu, walaupun gue bandel dan gak punya aturan, tapi gue pantang buat ingkar janji. Dan gue akan selalu bertanggung jawab walaupun itu harus bikin hidup gue hancur kehilangan harapan. Bersambung, thank you for watching.